dance for you. Gonna dance, dance, dance for you. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Gonna dance, dance, dance for you. Gonna dance, dance, dance for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Lord God Almighty. 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 Gonna clap, clap, clap for you. Gonna clap, clap, clap for you. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Gonna clap, clap, clap for you. Gonna clap, clap, clap for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Lord God Almighty. 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 Gonna pray, pray, pray for you. Gonna pray, pray, pray for you. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Gonna pray, pray, pray for you. Gonna pray, pray, pray for you. Gonna work and dance and pray every day for you. Gonna work and dance and pray every day for you. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Gonna work and pray and sing every day for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and dance and pray every day for you. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Padamu Tuhan, Padamu Tuhan, kuserahkan jiwaku. kuserahkan jiwaku. Padamu Tuhan, Padamu Tuhan, kuserahkan jiwaku. kuserahkan jiwaku. Oh Tuhan, percaya, Percaya, biarlah ku tak mundur. sungguh-sungguh pun tunduk padamu. Ajar jalanmu, Ajar jalanmu, jalanmu oh Tuhan. jalanmu,
Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, Pribadi sangat terinspirasi dari kalian. Udah lama dari kampus bisa akhirnya bisa tiba-tiba di sini. Jadi I'm really grateful bisa spend this time together with you guys. Kalian tuh sangat-sangat aku ingin bilang di KDI kalian keren juga ya. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru pertama kali bergabung ibadah online channel YouTube di KDI Tangerang. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus.
mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Yang ketiga, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan berfokus kepada Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita, ibadah kita, mempersiapkan hati kita untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Saya akan awali dengan membaca di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan yang luar biasa mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mari kita awali dengan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji Engkau Bapa, memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Mu lah yang menjadi penolong setiap hidup kami Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kami datang dan kami mau memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan hadir di tempat kami sehingga kami boleh memuji Engkau dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi yang indah, kita akan memuji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk memuji Dia. Sebab firman Tuhan menjadi penolong setiap hidup kita yang di sini. Saudara-saudari, kita akan persiapkan hati kita untuk mengangkat pujian ini.
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar sekali lagi firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan duduk. Firman Engkau Tuhan adalah firman yang hidup. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa firman Engkau tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kami begitu bersuka cita boleh mendengarkan firman Engkau di pagi hari ini. Berikan kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini hati yang lembut, sehingga boleh menerima firman dengan sukacita. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu ini boleh sesuai dengan kehendak Engkau saja. Oleh Roh-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, ini adalah satu momen di mana kita bersama-sama sebagai satu keluarga boleh kembali lagi berkumpul di minggu pagi yang cerah ini. Tanpa terasa bulan Juni terus berjalan, tetapi saya percaya hidup kita dituntun oleh Tuhan dan semakin membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam akan Tuhan. Saya berharap kita akan terus bertumbuh di dalam cinta kita akan Tuhan, di dalam semangat kita akan Tuhan, bahkan di dalam gairah kita di dalam mencintai Tuhan. Saya secara pribadi punya beberapa pengalaman di dalam hidup saya, bagaimana saya menjalani hubungan dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendalami kitab Korintus saudara, dan saya menemukan beberapa hal yang sangat menarik di kitab 1 Korintus dan di 2 Korintus. Saya melihat bagaimana hati Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus begitu luar biasa. Paulus bercerita banyak tentang bagaimana dia berjuang karena dia sangat mencintai jemaat yang ada di Korintus. Di satu ayat dikatakan di 1 Korintus pasal 4 kalau saya tidak salah, dikatakan meskipun kamu memiliki begitu banyak penjaga atau guardian, tetapi akulah Bapamu satu-satunya yang akan menjaga kalian. Saya melihat hati Paulus begitu luar biasa, dan saya semakin diberikan hikmat daripada Tuhan untuk terus mempelajari di dalam mencintai Tuhan akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di antara orang-orang, anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan yang akan kita kasihi dan cintai sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Di dalam bulan ini kita mempelajari tentang bagaimana kesungguhan kita di dalam mencintai Tuhan. Bagaimana kita secara pribadi terus bertekun, terus berjuang di dalam cinta kita kepada Tuhan. Di dalam minggu ini saya ingin memberikan sebuah judul yang menurut saya sangat suka. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Mencintai Rahel. Nah, kenapa judulnya Mencintai Rahel? Karena menurut saya kisah cinta Yakub dengan Rahel adalah salah satu
epik menurut saya, sesuatu yang sangat ekstravaganza. Karena banyak drama di balik hubungan ini. Saya tidak menekankan tentang Rahelnya, tetapi saya akan menekankan tentang bagaimana Yakub akhirnya mendapatkan Rahel. Di Kejadian pasal yang ke-29 dijelaskan tentang bagaimana kisah itu terjadi. Dan Kejadian 29 menjelaskan siapa sebenarnya Rahel itu. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan lewat bapak daripada Yakub yaitu Ishak, ya, meminta Yakub untuk pergi mencari jodoh. Mereka pergi ke kampung halaman orang tuanya, dan singkat cerita akhirnya Yakub bertemu dengan Rahel sesudah diperkenalkan oleh para gembala, dan Yakub begitu takjub. Di pasal yang ke-29 dikatakan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Ini sangat menarik karena ternyata Rahel adalah seorang gembala. Dia seorang wanita. Agak jarang bagi kita mendengar selama ini wanita juga adalah gembala. Tetapi ternyata Rahel juga adalah seorang gembala. Dan sangat menarik bahwa sebenarnya arti kata Rahel adalah domba betina. Domba betina karena apa? Karena dia sangat dekat dengan domba-domba. Dan Rahel sendiri sebenarnya dia adalah sepupu daripada Yakub. Karena dia cucu orang tua daripada Rahel, yaitu Laban adalah cucu daripada Nahor yang menjadi ayah daripada Abraham. Saudara daripada Abraham. Dan kita tahu bahwa keturunan Terah, ya, salah satunya adalah Nahor, kemudian Abraham, ada 3 mereka bersaudara, kemudian mereka menyebar sampai kemudian pada waktu Yakub ingin mencari pasangan hidup, dia kembali lagi ke kampung halaman nenek moyangnya. Dan sangat luar biasa, Tuhan menuntun perjalanan Yakub sampai bertemu dengan Rahel. Rahel memiliki, kemudian kita tahu ceritanya, Rahel memiliki 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan Rahel akhirnya mati pada waktu dia melahirkan Benyamin. Ya, sangat menyedihkan kisahnya. Tetapi kita tahu kemudian bahwa Rahel waktu dia melahirkan Benyamin, itu adalah kondisi yang sangat-sangat sulit di dalam persalinan, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir daripada Rahel di dalam perjalanan mereka pergi pulang kampung, pergi ke Efrat. Dan di dalam perjalanan itu dia meninggal dan dikuburkan di Bethlehem, di Efrata, tempat di mana Yesus dilahirkan. Nah, untuk saya membaca kisah ini, saya sangat tertarik karena antara Rahel, saya melihat ada sedikit benang merah antara Rahel dengan Yesus sendiri. Tetapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda, bagaimana Yakub akhirnya jatuh cinta kepada Rahel. Kita akan lihat di ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dikatakan bahwa Rahel punya 2 kualitas yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Pertama, dikatakan bahwa Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga sikapnya adalah satu sikap yang membuat Yakub bergairah dan jatuh cinta dengan Rahel. Tetapi perjumpaan pertama Yakub dengan Rahel adalah waktu di
padang itu. Waktu bagaimana melihat Rahel dengan semua domba-dombanya, dia memimpin mereka, dan bahkan gembala-gembala lain menunggu sampai sumur itu dibuka sehingga semua para domba bisa makan, bisa minum. Dan di dalam kejadian itu Yakub melihat ada satu kepemimpinan, ada satu kualitas di dalam diri Rahel yang membuat Yakub merasa takjub. Sangat luar biasa di dalam kehidupan Rahel yang membuat Yakub begitu bergairah. Dan dikatakan di ayat yang ke-18a, dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Dikatakan bahwa Yakub itu sangat mencintai Rahel. Apa yang dimaksud dengan Yakub cinta Rahel? Kalau kita perhatikan di ayat ini, ada dua kualitas yang dimiliki oleh Rahel sendiri. Rahel memiliki sebuah sikap yang sangat terpuji, sikap yang sangat elok. Dan yang kedua adalah parasnya yang cantik. Dan inilah yang memberikan satu motivasi bagi Yakub, yang membuat Yakub akhirnya betul-betul bergairah untuk memiliki Rahel di dalam hidupnya. Saudara-saudari, ketika kita melihat ini juga membawa kita kepada gambaran kecintaan kita kepada Tuhan. Apa kualitas yang menarik di dalam diri Tuhan sehingga kita juga mau mencintai Tuhan? Kita sangat bersyukur. Di dalam kehidupan kita ada satu tokoh sentral yang memberikan kita satu gambaran yang sangat indah tentang Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah gambaran tentang cinta Tuhan kepada kita. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar cinta Tuhan kepada kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bukan cuma Dia berikan anaknya, tapi Dia berikan anaknya mati untuk dosa-dosa kita. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat luar biasa, saudara. Bahkan di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tokoh sentral yang digambarkan Allah yang menjadi fokus di dalam cinta kita adalah diri Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apa yang menarik di dalam hidup Yesus sehingga orang mencintai Dia? Apa yang menarik dalam hidup Yesus yang membuat saya jatuh cinta kepada Yesus? Saya masih ingat 23 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Waktu saya pertama sekali memiliki perjumpaan dengan Yesus. Saya sangat takjub. Karena Yesus mengasihi saya secara pribadi. Dia peduli dengan saya. Dia memberikan segala-galanya buat saya. Bahkan mengampuni dosa-dosa saya. Saya ingat pada masa itu, masa di mana saya berasa saya adalah orang yang paling berdosa di dunia. Karena saya penuh dengan kemunafikan. Hidup saya sangat jauh dari Tuhan. Saya seorang yang sangat munafik di dalam kehidupan saya. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat mencengkram saya, menjangkau saya, memberikan saya sebuah kesempatan untuk bisa berubah. Aku bersyukur kepada Tuhan. Masa itu adalah masa yang sangat indah dalam hidupku. Karena kasih Dia yang luar biasa memberikan saya sebuah pengharapan, membuat saya memiliki sebuah pengharapan yang baru. Bukan hanya selamat masuk surga, tetapi memiliki sebuah hubungan yang indah. Sampai hari ini saya merasa 27 tahun yang lalu, sampai hari ini seolah-olah masih satu waktu yang sangat singkat. Saya masih merasa segar kalau saya bercerita tentang Yesus. Cinta yang telah Yesus lakukan dalam hidup saya, pengorbanan yang telah lakukan, kecukupan yang telah Dia berikan, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Semua dilakukan oleh Yesus. Bahkan pernah satu kali saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, enough. Karena kasih Engkau udah terlalu banyak buat saya. Terlalu banyak jawaban doa yang Engkau telah berikan bagi saya. Bagi saya lebih daripada cukup. Saya sangat semangat akan Tuhan.
Dan itu juga membawa saya kepada pengertian. Mungkin itulah yang membuat Yakub begitu bergairah di dalam mencintai Rahel. Nah, kita akan melihat dan akan belajar dan apa hubungannya antara cinta Yakub dengan Rahel dan seharusnya cinta kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang sangat menarik yang kita akan temukan bagaimana Yakub mencintai Rahel. Yang pertama adalah Yakub bekerja keras untuk cintanya. Di Kejadian 28 ayat ke-18 dikatakan, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Wow, luar biasa saudara. Dikatakan bahwa Yakub saking cintanya kepada Rahel, dia bilang, aku mau kerja sama kamu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Kerja keras adalah bukti daripada cinta. Banyak orang hari ini menganggap bahwa cinta hanyalah sebuah perasaan kenyamanan. Berapa banyak orang hari ini berpikir untuk mencintai adalah sebuah perasaan saja. Yakub sangat memahami bahwa cinta itu harus dikerjakan. Tetapi bagaimana cara Yakub memandang kerja? Saya tahu ada banyak orang mencoba mencari pujaan hati gitu ya. Tetapi tidak banyak usaha yang dia lakukan. Dia mencoba satu langkah, terus kemudian ada penolakan, udah menyerah, nggak mau lagi. Ya, kalau kita dengar kisah-kisah cinta daripada orang, ya, ditolak, terus berjuang, ditolak terus lagi, dicoba lagi untuk mendapatkan cintanya. Tetapi ada juga orang nggak terlalu banyak masalah di dalam dia mendapatkan cintanya. Tetapi masalah berikutnya adalah terjadi sesudah dia mengerjakan cintanya. Nah, ada orang istilahnya susah di depan, ada juga orang susah di belakang. Artinya mencinta itu sama-sama susah, saudara. Nggak ada yang namanya nyaman dan enak dan sukacita selama-lamanya. Yakub sangat memahami bahwa mencintai Rahel membutuhkan begitu banyak kerja keras. Saya ingin tanya saudara-saudara, kita cintakan Tuhan, amen. Kalau ditanya kepada kita, apa pekerjaan keras yang pernah kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Dan sangat menarik, Paulus adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Di 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-10, dikatakan begini. Paulus adalah orang yang mencintai Tuhan karena dia pernah ditangkap oleh Tuhan di dalam perjalanannya ke Damaskus. Dan dia bisa melihat ada kualitas dalam diri Yesus yang sangat mengasihi dia, dengan lemah lembut berkata kepada dia, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus bingung, siapa yang saya aniaya? Paulus berpikir yang dianiaya adalah orang-orang. Tetapi Yesus berkata, engkau juga menganiaya aku. Dan itulah yang membuat titik balik dalam hidup Paulus. Sejak saat itu, sejak perjumpaan dia di dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus tidak pernah lagi berubah hidupnya dari selain mencintai Yesus. Di ayat yang ke-10 dia katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow, luar biasa saudara-saudari. Dikatakan bahwa kasih karunia yang menyelamatkan Paulus telah memberikan dia motivasi yang luar biasa untuk bekerja lebih keras daripada semua orang. Di dalam saat terus saya di dalam Korintus, saya sangat takjub melihat bagaimana pekerjaan Paulus. Saya berkali-kali melihat perjalanan Paulus. Yang pertama, kedua, ketiga, kemudian perjalanan ke Roma. Dan bahkan beberapa scholars berkata bahwa perjalanan Paulus bukan hanya 3 kali atau 4 kali, tapi lebih dari 5 kali. Ini menunjukkan hati Paulus yang luar biasa untuk seluruh wilayah Asia Kecil dan juga Eropa terinjili, yaitulah dunia yang beradab pada masa itu. Paulus berjalan darat, Paulus berjalan di laut, lewat kapal yang dia tumpangin,
kapal karam, kemudian penganiayaan, kemudian ancaman binatang buas, kemudian dicambuk, semua penderitaan yang dia alami, dia katakan, aku terima itu karena aku tahu kasih karunia Allah cukup di dalam diriku, dan apa yang aku lakukan semua ini kerja lebih keras daripada semua orang, bukan karena aku tapi karena kasih karunia Allah yang ada di dalam aku. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mengerjakan cinta. Saya sangat bersyukur saudara-saudari memiliki contohan-contohan orang-orang yang mencintai. Yakub mencintai Rahel dan dia bekerja begitu keras untuk cinta itu. Tetapi apakah mudah kerja keras saja? Banyak orang hari ini bekerja keras 1 minggu. Karena tidak ada hasil, dia menyerah. Tapi ada hal yang kedua, kualitas dalam diri Yakub. Waktu dia bekerja keras, kita akan melihat selama 7 tahun, apa yang dirasakan oleh Yakub. Dikatakan bahwa waktu terasa begitu singkat. Di Kejadian 29 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wow, ini luar biasa sekali. Dikatakan waktu 7 tahun. Kalau kita lihat kata-kata 7. Kata-kata 7 adalah kata-kata keramat bagi orang Yahudi. Karena 7 melambangkan sempurna. Dengan kata lain, seberapa keras pun yang dilakukan oleh Yakub, seberapa sempurna pun yang dilakukan Yakub, bagi dia itu enggak ada artinya. Kenapa? Karena cinta dia kepada Rahel membuat waktu menjadi tidak relevan. Saya ketemu dengan banyak orang yang melayani Tuhan dalam waktu yang lama. Pernah ada masa di dalam hidup mereka begitu bergairah untuk Tuhan. Tetapi ketika tahun demi tahun berlalu, mereka menjadi letih dan lesu. Mereka menjadi berat hati. Mereka merasa, waduh, melayani Tuhan ternyata gak gampang ya. Awal-awal semangat kerja buat Tuhan selalu manis. Sesudah bertahun-tahun kerja buat Tuhan bukan manis lagi, pahit berat. Akhirnya apa? Mereka berhenti di dalam melayani Tuhan. Mereka pensiun dini. Mereka mundur dalam pelayanan. Mereka merasa capek di dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena hasil yang mereka dapatkan tidak banyak. Atau reward yang mereka terima mungkin tidak terlalu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat ada satu kualitas di dalam kerja keras Yakub. Kerja keras Yakub dimotivasi oleh cinta, bukan karena hasil. Apa yang membuat kita hari ini kerja keras, saudara-saudari? Apakah kerja keras kita karena kita pengen ada hasil? Dan ketika hasil itu tidak datang, apakah kita masih tetap bersuka cita di dalam kita bekerja? Kalau motivasi yang kita punya adalah cinta, saya sangat percaya waktu menjadi tidak relevan. Sama seperti Yakub. Yakub merasa waktu terasa begitu singkat. Dikatakan 7 tahun hanya seperti beberapa hari saja. Enggak berasa. Tetapi ada hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang dirasakan oleh Yakub. Meskipun dia sudah berjuang, waktu tidak berasa. Ada tokoh yang lain yang ingin merusak daripada cinta Yakub kepada Rahel. Yaitu Laban. Laban itu dia mau cari untung juga. Dia punya 2 orang anak, namanya Lea dan Rahel. Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Tetapi sesudah 7 tahun inilah yang terjadi. Ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea.
Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Tidak pernah mengalami hal yang seperti ini? Ketika kita berjuang untuk mencintai Tuhan, kita mengalami masalah. Yakub pun mengalami masalah. Sesudah berjuang 7 tahun, dia mengharapkan rewardnya, dia mengharapkan hadiahnya. Dia bilang pada Laban, calon mertuanya dia bilang, sekarang aku udah bekerja 7 tahun. Dan sukses besar. Yakub bekerja luar biasa. Dan Tuhan memberkati pekerjaannya. Dia kemudian jadi memperkaya Laban. Dan Laban menjadi tamak. Apa yang dia lakukan? Dia mengganti istri yang harusnya menjadi istrinya itu Rahel. Diberikanlah Lea. Seorang yang bahkan tidak begitu dicintai oleh Yakub. Dan apa alasannya menipu Yakub? Kita lihat. Jawab Laban, ayat yang ke-26. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Ini mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ini kayak orang Batak ya. Harus ada turunannya, ada urutan-urutannya, harus kakak yang lebih besar lebih dahulu. Makanya banyak anak-anak yang udah cinta adiknya misalnya udah pengen kawin, tapi karena kakaknya belum menikah harus nahan diri. Nah mungkin itu salah satu alasan kenapa orang bilang bahwa ada hubungan antara orang Israel dengan orang Batak. Saya nggak tahu ya. Tetapi saya nggak tahu apakah itu adat atau itu akal-akalan Laban. Karena kemudian dia katakan, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Lihat, dia menggunakan budaya untuk memuaskan ketamakannya. Karena dia melihat, waduh kalau selesai 7 tahun, keuntungan saya berkurang ini nanti. Lihat hati Laban. Udah jelas-jelas di mata Yakub, Laban menipu. Tapi saya mau tanya hari ini, apakah kita masih tetap mau mencintai ketika kita mengalami penipuan? Hal yang ketiga yang dimiliki oleh Yakub adalah masalah yang terjadi justru semakin menguatkan cinta Yakub kepada Rahel. Amin. Yakub bahkan mau bekerja lagi. Dia nggak baper, dia nggak sakit hati, dia nggak pulang kampung dan bilang calon mertuaku itu penipu, begini begitu. Dia nggak mengatakan itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya, itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya, itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Wow, luar biasa. Yakub memberikan sebuah gambaran tentang gairah, kekuatan daripada cinta, the power of love. Namanya adalah Rahel. Artinya adalah domba betina. Meninggal di Efrata di Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Yakub memberikan sebuah prototipe, sebuah gambaran tentang cinta yang sejati. Cinta Yakub kepada Rahel adalah cinta yang murni dan tulus. Dia bekerja keras untuk cintanya. Dia melihat waktu menjadi tidak relevan. Dan bahkan melihat masalah yang terjadi yang akan merusak perkawinannya, merusak hubungannya dengan Rahel. Dia hadapi dengan tekun. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia mendapatkan Rahel. Dan untuk mendapatkan Rahel, dia harus bekerja 7 tahun lagi. Tetapi itu membuat hubungan dia dengan Rahel semakin hari semakin penuh dengan cinta. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, berapa banyak masalah di dalam kehidupan kita melunturkan cinta kita kepada Tuhan? Berapa banyak pergumulan di dalam hidup kita membuat kita menjadi terbeban? Saya sangat percaya bulan-bulan ini akan menjadi bulan-bulan yang menguji cinta kita yang sejati kepada Yesus. Ada banyak pergumulan di sana sini, ada banyak tantangan di sana sini. Ada banyak cobaan. Ada banyak kebingungan, bahkan kebosanan untuk melayani Tuhan. Dan kita berkata, aduh enough, sudah terlalu capek.
Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, ingatlah Rahel yang dicintai oleh Yakub. Yakub berjuang untuk Rahel karena dia tahu cinta dia sangat tulus untuk Rahel. Yakub tahu bahwa untuk memperjuangkan cinta bukan hanya sekedar feeling dan perasaan. Dibutuhkan sebuah kerja keras, waktu yang panjang. Tetapi itu tidak menjadi relevan lagi buat Yakub karena cinta dia kepada Rahel begitu besar. Di Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian jugalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yesus tahu untuk mencintai dia, orang harus memberikan segala-galanya. Kenapa? Karena Yesus ingin cinta kepada dia akan menjadi sebuah penguat melewati badai yang ada, masalah yang ada. Karena Yesus akan memberikan kekuatan, karena Yesus akan memberikan penghiburan dan juga memberikan semangat baru kepada orang yang mencintai dia. Hari ini saudara-saudari, cinta kita kepada Tuhan akan diukur dengan waktu. Cinta kita kepada Tuhan akan diuji oleh waktu. Dan biarlah kita membangun cinta kita kepada Tuhan dengan kasih yang tidak akan pernah layu. Kita akan mengingat akan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil roti dan meminum anggur, ada seorang saudara kita yang akan memberikan kesaksian. Saudari kita Sherlyn, saya undang, ya, saya persilakan. Sherlyn adalah seorang perawat di dalam sebuah rumah sakit. Dan dia akan memberikan kesaksian bagaimana suka dukanya di dalam melayani Tuhan lewat pekerjaan dia. Dan bagaimana dia mengambil keputusan untuk terus mau membangun cinta dia kepada Tuhan lewat pelayanan yang dia lakukan. Saya persilakan Sherlyn. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherlyn. Saya dari Single Ministry GKDI Tangerang. Saat ini saya bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Dan saya menjadi bagian dari tim penanganan COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, wabah pandemi COVID. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing tentang penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan memproses kapasitas saya dalam mengasihi di tengah-tengah pandemi ini. Bangsa kita cukup terkejut ketika tepatnya pada tanggal 2 bulan Maret 2020, saat itu Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada masyarakat Indonesia, ada warga negara kita yang terinfeksi virus corona. Sebagai tim medis, saya dan teman-teman sangat terkejut, sangat ketakutan, bahkan sangat kebingungan. Sekalipun sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan beberapa sistem apabila virus ini masuk ke Indonesia. Sistem rumah sakit pun semakin berubah setiap hari dan setiap saat. Bahkan tak berselang berapa lama kami mendapat kabar bahwa beberapa pasien yang kami tangani di unit gawat darurat rumah sakit di hari sebelumnya ternyata positif COVID-19. Cukup takut, cukup khawatir. Terlebih beberapa pasien tersebut saya yang merawat. Kemudian beberapa teman saya diberitahukan bahwa mereka terinfeksi dan mereka perlu untuk dikarantina dalam beberapa minggu. Saya sangat takut dan saya sempat bingung menceritakannya kepada keluarga seperti apa. Kemudian rumah sakit
membentuk satu tim penanganan COVID-19, dan saya ditawarkan untuk menjadi salah satu bagian dari tim, terutama untuk penanganan di unit gawat darurat. Semakin bingung, ingin menolak, tetapi ada beban moral akan kemanusiaan, beban moral akan profesi saya sendiri. Tetapi bila saya setujui, saya takut. Jujur saya takut terinfeksi, takut nantinya akan menjadi seperti apa. Setelah bergumul, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan tim dengan alasan kemanusiaan. Hanya dengan alasan kemanusiaan dan beban moral profesi yang saya punya. Akhirnya 1 hingga 2 minggu berlalu, saya dan teman-teman mencoba bertahan. Bahkan saya mencoba untuk beradaptasi dengan semua sistem yang ada, dengan penggunaan APD yang cukup menyulitkan. Tetapi semakin lama, kasus semakin meningkat, jumlah pasien semakin banyak, teman-teman saya yang terinfeksi pun semakin banyak. Bahkan mendengar ada banyak kabar duka yang dialami oleh teman seprofesi saya. Saat itu saya merasa takut, khawatir, bahkan kecewa dengan Tuhan. Belum lagi ketika di rumah sakit dituntut dengan banyak tuntutan. Setiap saat sistem berubah. Rumah sakit punya banyak tuntutan untuk kami para tim medis. Belum lagi tuntutan dari pasien, keluarga pasien, bahkan tuntutan dari teman-teman seprofesi saya. Sudah cukup lelah menahan dahaga, menahan lapar, menahan BAB ataupun BAK selama 8 sampai 12 jam bekerja. Ditambah galaunya ketika pasien semakin banyak, bed di ruang UGD sudah penuh, dan kami kebingungan akan menanganinya seperti apa. Belum lagi ada beberapa tindakan yang kami dilarang untuk melakukan, beberapa tindakan medis yang sebenarnya pasien sangat membutuhkan. Jika kami lakukan, kami kemungkinan terinfeksi 2 kali lipat. Jika tidak kami lakukan, akan mengancam nyawa pasien. Sangat bingung dan saya benar-benar ketakutan saat itu. Satu momen yang mengingatkan saya ketika saya ingin menyerah dan mundur dari tim. Ketika saya berpikir, buat apa saya lakukan semua ini? Buat apa saya menghabiskan waktu, bahkan mempertaruhkan kesehatan saya sendiri untuk hal-hal yang apa yang saya dapat tidak sebanding dengan apa yang saya berikan. Lelah, capek, belum lagi beberapa hak kami tidak kami dapatkan. Sering sekali berdebat dengan pihak rumah sakit, sering sekali berdebat dengan pihak manajemen yang cukup menyulitkan kami. Di saat itu, Tuhan menegur saya ketika saya bertemu dengan seorang pasien. Saya merawat satu pasien, seorang ibu hamil. Dia akan melahirkan di minggu itu, tetapi ternyata hasil pemeriksaan COVID-19-nya positif. Saya sempat bingung dan berpikir, Tuhan kenapa melakukan semua ini? Bahkan
bayi yang di dalam kandungan itu pun tidak tahu ada pandemi seperti ini. Ketika ibu itu mulai bercerita kepada saya dan berkata, bahkan untuk datang ke rumah sakit saja saya berjuang melawan ketakutan saya, berjuang melawan ego saya demi bayi saya. Dan itu cukup menegur saya. Tuhan mengingatkan saya bahwa bukan cuma saya yang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Ada banyak orang di luar sana yang berjuang dengan bagiannya masing-masing. Dan Tuhan mengingatkan saya, Tuhan pun berjuang untuk saya. Saya mengingat satu momen ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ketika Dia benar-benar berjuang untuk mengasihi saya sebagai manusia. Bagaimana Tuhan benar-benar berjuang dan enggak menyerah untuk saya dengan semua dosa-dosa yang saya lakukan, dengan semua tindakan-tindakan saya yang mengecewakan Tuhan, Dia masih tetap berjuang, memikul salib, mati di kayu salib untuk saya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Ketika mengingat itu, saya menjadi berpikir, lantas pantaskah saya untuk menyerah mengasihi sesama? Pantaskah saya untuk menyerah mengasihi pasien-pasien saya? Pantas saya menyerah untuk mengasihi sesama saya? Ayat ini benar-benar menolong saya untuk semakin semangat mengasihi, semakin semangat berjuang untuk keselamatan pasien-pasien saya, dan semakin bersukacita menceritakan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Saudara-saudara, pandemi ini mungkin masih belum berakhir. Namun, beberapa waktu ke depan, kita akan mulai menjalani fase new normal. Ketakutan mungkin ada, namun jangan biarkan kita menjadi lupa akan kasih Kristus, menjadi lupa untuk mengasihi. Seperti firman-Nya yang berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mengajak kita untuk semakin mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan semakin menunjukkan kasih Tuhan yang melimpah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari untuk terus mengasihi, ingat untuk terus menjaga kebersihan, dan tetap bersukacita di dalam pengharapan akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Sherlyn, sangat luar biasa kesaksian yang saudari kita Sherlyn berikan. Saya berharap ini juga menjadi penguat buat kita semua. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi, karena kasih yang sempurna kita beroleh dari Tuhan, dan kita ingin terus mau memberikan itu lebih banyak lagi untuk orang lain. Kita akan mengambil perjamuan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23. Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, berkat Tuhan yang luar biasa telah Dia berikan kepada kita dengan kematian anaknya. Kita ingin menyambut kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari untuk senantiasa bersyukur dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita juga di dalam persembahan. Dan juga kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh saudari kita Mira. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu Engkau katakan Tuhan, ada waktunya. Ada waktunya di mana kami akan mengalami pencobaan. Ada waktunya di mana kami mengalami sukacita. Ada waktunya di mana kami mengalami keadaan yang berat. Ada waktunya di mana kami mengalami keadaan yang ringan. Bahkan di dalam waktu-waktu yang akan datang, sebagaimana saudari kami Sherlyn katakan Tuhan, bahwa akan memasuki fase new normal. Satu fase yang kami masih belum ada prediksi, belum ada bayangan akan seperti apa. Tapi kami berdoa perlindungan Engkau menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat perlindungan Engkau semakin meluapkan kasih kami kepada orang lain. Sehingga setiap orang, sebanyak mungkin orang, boleh merasakan dan melihat kasih Engkau nyata lewat perbuatan-perbuatan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga sebentar akan mengumpulkan persembahan. Dalam persembahan yang akan dikumpulkan ini boleh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang-orang yang mendapatkannya Tuhan. Karena mereka tahu Engkau ada di balik semua pemberian itu. Dan biarlah sukacita mereka juga boleh meluap. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibadah kita telah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami telah diingatkan Bapa dengan firman-Mu, bagaimana Tuhan untuk kami memiliki cinta yang tulus Bapa. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan, bertumbuh di dalam setiap hati kami. Dan kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Ketika kami Tuhan bisa lakukan ibadah ini dari awal pertengahan hingga penghujung ibadah kami ini. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang lebih semangat lagi. Sebagai penutup ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya. Kita semangat, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, oh sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Luar biasa hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Banyak cerita tentang kemuliaannya, dengan iman Ishak dikorbankan.
Musa diperintahkan belah laut merah, dengan iman Rahab percaya hidup berubah. Kita yang buta kini dicelikan, disucikan oleh Yesus di atas kayu salib. Bercucur darah, Dia telah dikorbankan, bangkit dari kubur berbagi kemuliaan. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih. Kisah hidupmu tertulis di surga, jika kita hidup dalam Dia, patuh dan taat, bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan beri. Mari kita